Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya cara kita plotting gitu ya? Karena kita udah sering banget gitu kan, tadi ngomongin, oh dari lapangan ke peta, tapi caranya gimana? Sebenarnya ini cukup, sensibel ya, cukup mudah dilakukan. Jadi yang pertama itu, sebenarnya plotting itu tuh menggambarkan titik-titik koordinat yang di lapangan jadi ke permukaan atau ke kertas gitu ya. Bisa kertas, bisa cetak, itu bisa digital juga, bisa kita plot misalnya di, komputer, pakai Excel aja kita bisa ngeplot sebenarnya. Jadi kita bisa manual dan bisa pakai CAD gitu ya, kayak AutoCAD gitu kan kalau misalnya Anda pakai. Jadi kita punya X dan Y, nah kita punya koordinat X, koordinat Y, dan itulah titik kita. Sesimpel itu sebenarnya plotting kan. Dan kita akan ngeplot beberapa titik. Nah ini angka-angka ini adalah angka-angka ketinggian ya, saya taruh angka-angkanya simpel aja. Selanjutnya saat kita sudah punya titik-titik yang punya koordinat dan punya ketinggian, kita akan contouring. Kalau pakai tangan, contouring-nya itu dilihat aja, oh ini 2 sama 2 temenan, tapi 3 udah nggak temenan, berarti kita kasih garis di sini nih antara satu, ini kontur satu, ini kontur 2, ini kontur 3 gitu kan. Ini kontur yang 4 gitu ya, ini kontur yang 3 sorry, ini kontur yang 2 gitu. Jadi ini 2, 3, 4. Dan ini akan terjadi juga di, software gitu ya. Nanti Anda tinggal bilang, "Pokoknya kontur," gitu ya. Akan dapat Anda surface-nya, DM-nya, Anda akan dapat konturnya juga. Nah, sekarang yang terakhir, tadi kita sudah bahas sedikit soal peta ya. Nah, sekarang peta itu terdiri dari apa aja sih? Nah, ini adalah barang-barang yang ada di peta, ya. Udah cukup bisa ditebak ya, data frame itu tuh ya ini yang paling besar, legenda itu yang ini ya, judul yang ini dan segala macam. Tapi saya akan coba jelaskan satu persatu. Jadi peta ini adalah peta, RBI, peta rupa bumi Indonesia ya. Ini Anda bisa dapatkan, nanti saya share ya di references di, Drive, jadi Anda bisa lihat skala besarnya seperti apa. Kalau Anda niat pengen iseng-iseng, coba print di A3 gitu misalnya, itu mungkin lebih kelihatan atau mungkin, 4 kali 4 kertas A3 atau 8 kertas A2 ini soalnya biasanya memang lembar petanya besar sekali gitu ya, bacanya tuh bisa begini gitu. Nah, peta RBI ini, dari Badan Informasi Geospasial ini, logo lamanya ya, itu logo Bako Surtanal dulu namanya. Jadi kita punya data frame, ini adalah, main course-nya ya, jadi ini petanya. Jadi ada sungai di sini, ada hijau-hijau tuh artinya mungkin area yang terbuka, ada konturnya juga di peta RBI itu. Lalu ada bangunan-bangunan dan lain-lain. Lalu ada legenda, jadi kita tahu gitu ya, merah itu apa, hijau itu apa, biru itu apa, garis-garis artinya apa. Lalu ada judul dan skala angka, mungkin ketutupan ya sama muka saya, tapi ini adalah judul dan kita punya skala angkanya. Karena biasanya kalau di Badan Informasi Geospasial tuh udah ada mau peta skala berapa, 1/10.000 atau 1/25.000 dan lain-lain, sudah standar ya. Lalu ada arah utara dan deklinasinya, ada skala barnya, lalu ada citasi data. Jadi data ini diambil dengan misalnya fotogrametri atau dari apa gitu ya. Lalu di sini ada grid-nya ya, grid-nya itu, kalau bisa dilihat nih kotak-kotak nih ya. Nah itu grid-grid-nya, jadi X sama Y-nya kira-kira seperti apa, apakah dia X dan Y atau dia, longitude latitude atau dia pakai proyeksi, itu bisa ada di sini, dan referensinya ada di sini. Jadi ini ketutupan muka saya lagi kayaknya, ini adalah referensi horizontal dan vertikalnya nih ya. Lalu, selanjutnya ada inset. Jadi inset itu adalah dia itu peta dari bagian peta besar apa gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini adalah peta, ini kan peta Bogor ya. Nah Bogor itu kalau di zoom out itu tuh bagian dari Jawa Barat yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah, beberapa simbol gitu ya. Jadi simbologi ini Anda bisa gunakan untuk, membuat, informasi dalam peta gitu ya. Ini beberapa simbol yang bisa gunakan, ada building seperti ini, bridge, ferry gitu kan, dam, ada tunnel, railroads, dan ini beda-beda asal jadi nggak, saya rasa tuh ada SNI-nya ya untuk simbol tuh ada. Tapi kalaupun tidak, Anda itu paling tidak bikin simbol, Anda bikin legendanya. Jadi saat Anda orang baca, "Oh oke ini artinya ini," kalau mereka nggak langsung ngerti. Dan SNI itu kan sebenarnya untuk memudahkan ya, orang udah biasa ngelihat, "Oh ini tuh jalan, oh ini tuh rel," gitu ya. Dan ini juga ada beberapa yang kalau tadi ini konstruksi, ini adalah bentang alamnya ya. Jadi ini orchard misalnya, ini adalah, sungai gitu kan, woodland, apa, pinus dan segala macam. Jadi itu saja, dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi, pekan depan dengan materi yang berbeda lagi. Selamat belajar.